بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه الله ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan membahas bab syafa'ah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, dafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menafikan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, setiap perkara yang dijadikan tempat bergantung oleh kaum musyrikun. Fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan yang selain Allah Subhanahu wa taala memiliki mulk, kekuasaan atau bagian dari kerajaan tersebut, kekuasaan tersebut, au yakunu aunan lillah, atau menjadi penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak ada yang tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lah ar-rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syafaat tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Jadi sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan mereka tidak memiliki kekuasaan, mereka tidak memiliki andil dalam urusan makhluk. Bahkan mereka juga bukanlah penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun syafaat, mereka juga tidak memiliki kuasa terhadap syafaat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat itu setelah izin darinya. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk orang musyrik memberi syafaat. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi syafaat kepada orang-orang musyrikin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Ya. Jadi mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan syafaat, orang yang menerima syafaat adalah orang yang diridhoi ucapan dan perbuatannya. Ucapan dan perbuatannya. Sedangkan kaum musyrikun yang mereka menyembah selain Allah tidak mungkin diridhoi ucapan dan perbuatannya. Ya. Bagaimana Allah bisa ridho terhadap perbuatan kufur, terhadap perbuatan kesyirikan? Paham di sini ya? Fahadhi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat ini yang disangka oleh kaum musyrikun itu ternafikan kelak di hari kiamat. Kama nafaha Al-Quran, sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Ya. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awwalan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan datang kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak memulai langsung meminta syafaat. Ya. Nah, ini diantara adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada kita. Tatkala beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung meminta to the point. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ya untuk diizinkan syafaatnya. Memberikan syafaat kepada ahlul mauqif. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan ya Allah ya Rabb misalkan. Ya. Tasyaffa. Ya, tasyaffa. Ya, terimalah syafaatku. Tidak demikian. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabb-Nya,
Demikian ya ikhwan, kita ini tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita sebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalkan kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilancarkan bisnisnya, untuk diberikan rezeki, maka kita ucapkan nama Allah, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, barulah antum minta urzuqni, berikanlah aku rezeki. Sama antum juga, misalkan si hamba mau minta uang sama Aldi, ya, puji dulu Aldi. Aldi, masya Allah ganteng, masya Allah pinter. Nah, mungkin Hamam belum ngomong minta uang aja sudah dikasih uang, ya enggak? Enggak, Aldi? Enggak. Paham di sini? Jadi kalau antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dulu. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari memuji Allah, Allah mengatakan kepada Nabi, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma', dan katakanlah niscaya akan didengar. Was'al tu'ta, dan mintalah engkau akan diberi. Washfa' tusyaffa', dan berilah syafaat, engkau akan diterima syafaatnya. Nah, di sini yang jadi saksi pembahasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan syafaat kepada ahlul mauqif. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atik? Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Nabi? Qal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Keluarlah orang-orang munafik. Mereka itu mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah untuk mengelabui orang-orang muslimin. Mereka mengucapkan yang demikian tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mengucapkan karena takut terhadap kaum muslimin. Di antara mereka mengucapkannya karena ingin ya menipu kaum muslimin. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya, maka dia akan mendapatkan syafaat ini. Dan dia akan berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi biidznillah. Maka syafaat itu untuk orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah. Dan syafaat tidak diperuntukkan bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum beribadah kepada selain Allah, meminta kepada kuburan, bagaimana mau mendapat syafaat? Sedangkan syafaat itu hanya untuk orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dan murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuhu anna Allah Subhanahu walladzi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Dan secara hakikat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada orang-orang yang ikhlas syafaat tersebut. Wa yaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu ayyashfa'. Maka Allah mengampuni mereka dengan perantara doanya orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmuda. Untuk Allah muliakan pemberi syafaat tadi dan dia mendapatkan al-maqam al-mahmuda. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang mendapatkan al-maqam al-mahmuda. Al-maqam al-mahmuda sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah taala dalam ta'liq kitab Syarh Al-Wasitiyah milik Muhammad bin Khalil Harras, kata beliau ya termasuk al-maqam al-mahmud adalah asy-syafa'ah al-uzma ya. Kemudian asy-syafa'ah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lidukhulil jannah ya, untuk masuk ke dalam syurga. Yaitu tidak ada yang masuk ke dalam syurga kecuali apa? Didahului oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga syafaat uzma adalah keluarnya orang-orang yang bertauhid dari neraka masuk ke dalam syurga.
Taib. Fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an, maka syafaat yang telah dinafikan oleh Al-Qur'an maka nafiha syirkun, adalah syafaat yang terdapat padanya kesyirikan. Paham di sini? Jadi syafaat yang tidak akan terjadi itu adalah syafaat dengan ritual kesyirikan. Kalau mintanya kepada selain Allah, kalau mintanya ke kuburan, kalau mintanya ke pohon, kalau mintanya misalkan barakallahu fikum ke orang kafir, orang musyrik dan seterusnya, maka ini syafaat yang tidak akan terjadi. Walaupun antum sampai berbusa-busa ngomong, ya, walaupun antum setiap detik berdoa meminta syafaat, maka tidak akan terjadi kalau ada ritual kesyirikan. Walihada athbata syafa'ah bi'idnihi fi mawadi'a. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat dengan izin Allah pada beberapa tempat. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya syafaat tidak akan terjadi kecuali untuk orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Intah kalam. Ya. Jadi ikhwan, ada 3 unsur, ya, berkaitan dengan syafaat sebagaimana dinukilkan di dalam kitab, ya, Syarhu Al-Wasithiyah milik Muhammad bin Khalil Harras, ta'liq Syekh Yasin Al-Adni, bahwasanya ada 3 unsur berkaitan dengan syafaat. Yang pertama asy-syafi'. Ya. Siapa itu asy-syafi'? Pemberi syafaat. Ya. Dan di antara pemberi syafaat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-masyfu'u lah, sahibul hajah, yaitu yang meminta syafaat. Siapa yang meminta syafaat? Orang-orang mukmin, ya. Syaratnya diridhoi ucapan dan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah al-masyfu'u ilaih. Syafaat itu ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Jadi yang memberikan, yang mengizinkan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memintanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk umat. Untuk umat. Abul Abbas huwa Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah al-Imam al-Masyhur sahibul musannafati al-mufidati. Abul Abbas adalah Syekhul Islam, ya. Taqiyuddin, nama julukannya Taqiyuddin, namanya Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah, dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Jadi kunyahnya Ibnu Taimiyah apa? Abul Abbas, ya. Abul Abbas. Julukannya Syekhul Islam, ya. Laqabnya juga sama, Syekhul Islam dan Taqiyuddin. Namanya baru Ahmad, ya. Ahmad bin Abdul Halim. Enggak ada di sini yang namanya Ahmad, ya. Sudah pulang ya Ahmad, ya. Ada nggak yang namanya Bapak Antum Muhammad? Nah, antum ingat-ingat Bapak Antum. Supaya apa? Supaya antum ingat. Namanya Syekhul Islam adalah Ahmad bin Abdul Halim. Nah, nanti anak tanya antum, ya, awas kalau antum lupa. Ya. Taib. Ahmad bin Abdul Halim. Nah, itu namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita kan kenalnya Ibnu Taimiyah, ya. Taib. Seorang imam yang masyhur, yang terkenal, pemilik musannafat, tulisan-tulisan yang bermanfaat. Kanat wafatuhu sanata 28 wa 700 hijriyatan rahimahullahu taala, dan beliau wafat pada tahun 728 hijriyah. Qistun, al-qistu huwa nasibu. Qistun adalah an-nasib, bagian, porsi. Asy-syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun ay allati yatlubunaha min ghairillahi minal andad, yaitu syafaat yang mereka minta dari selain Allah, dari al-andad, tandingan-tandingan. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ay fil hadis tsabit fi sahihaini,
yaitu di dalam hadis yang telah tetap di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan dari selainnya min hadis asy-syafa'ah, tentang hadis asy-syafa'ah. Wa qala Abu Hurairah mengatakan ai fil hadis alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim, yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wan Nasa'i an Abi Hurairah, dan Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. As'adun nasi aktsaruhum sa'adatan biha. As'adun nas, manusia yang paling bahagia. Yaitu apa? Yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang-orang mukmin ya, yang merasakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, ikhtirajun minal munafiq. Ini ya, hati-hati dalam rangka berjaga-jaga dari apa? Dari orang munafik. Alladzi yaquluha bilisanihi faqat, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah hanya sebatas lisan, itu orang munafik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya ucapan la ilaha illallah sudah cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam, itu adalah ucapan yang batil. Ada sebuah firqah, suatu firqah yang mengatakan bahwasanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup dia dikatakan muslim, mukmin. Tidak harus dia meyakini, tidak harus dia mengamalkan. Ya. Barakallahu fikum. Wa haqiqatuhu ay haqiqatul amri fi bayani syafa'ah. Hakikat amr dalam menjelaskan syafaat as-sahihah yang benar. La kama yadunnuhul musyrikun, tidak seperti yang disangka oleh kaum musyrikun. Ya. Orang musyrik, kaum musyrikun, mereka menyangka bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu memiliki manfaat dan mudarat. Ya. Mereka bisa memberikan syafaat. Nah, ini tidak benar. Ya, yang benar syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Dan yang diizinkan untuk memberi syafaat adalah orang-orang yang Allah izinkan ucapan dan perbuatannya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diberikan syafaat adalah siapa? Orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diridai ucapan dan perbuatannya. Al-maqamul mahmud. Al-maqam al-mahmud ay artinya alladzi yahmaduhu fihi al-khalaiqu kulluhum, yaitu orang yang dipuji dikarenakannya oleh makhluk seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada syafaat uzma itu syafaat berlaku untuk seluruh makhluk, mencakup yang kafir ya, mencakup yang mukmin, mencakup yang munafik ya, mencakup yang munafik. Maksudul muallif min siyaqi kalami Syekhul Islam huna, maksud muallif dari siyak kalamnya Syekhul Islam di sini adalah anna fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal bab min al-ayat, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan dan tafsir terhadap apa yang ada di dalam bab ini dari ayat-ayat. Fa fihi, maka di antaranya adalah al-ula yang pertama atau al-awwal yang pertama, sifatus syafaatil manfiyah, sifat syafaat yang ternafikan. Wa sifatus syafa'ah al-mutsbatah, dan sifat syafaat al-mutsbatah yang telah ditetapkan. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang mengandung kesyirikan ya, dan syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat yang telah ditetapkan adalah syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asani, yang kedua, zikru syafaatil kubra, menyebutkan syafaat al-kubra yang besar, wa hiyal maqamul mahmud. Dan syafaat al-kubra adalah al-maqam al-mahmud. Ya, ini sebagian ulama ya, ada yang mengatakan syafaat al-kubra adalah al-maqam al-mahmud. Tapi sebagian ulama juga yang mengatakan bahwasanya al-maqam al-mahmud itu umum, mencakup syafaat al-kubra ya. Kemudian asy-syafaat li dukhulil jannah, kemudian asy-syafaat li khuruji minan nar. Wa madza yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dzana lahu fiha. Dan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat. Taib, al-tsalis yang ketiga. Anna as'adan nasi bisyafa'ah ahlul iman. Bahwa orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman. Faidatun, terdapat faidah. Lahu sallallahu alaihi wasallam
sittatu anwa'in minasy-syafa'ah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 jenis syafaat. Al-awwal, yang pertama, jenis-jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atul kubra adalah syafaat kubra, dikenal dengan asy-syafa'ah al-udma. Syafaat yang besar. Allati yahtassu biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya asy-syafa'atu li ahli al-mauqif. Dan dia adalah syafaat untuk ahlul mauqif. Liyafsilallahu bainahum, untuk Allah Subhanahu wa taala putuskan urusan antara mereka. Wa yarhamahum min maqamihim fil mauqif. Dan Allah sayangi mereka, atau wa yurihahum, dan Allah tenangkan mereka, buat mereka istirahat dari tempat mereka di mauqif. Ya. Karena nanti di mauqif itu masing-masing orang akan merasakan keringatnya sesuai dengan kadar amalan. Ada yang keringatnya menenggelamkan dia sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke dada, ada yang keringatnya sampai ke bahu, ada yang dia terkubur dengan keringatnya sesuai dengan amalan. Bayangkan, itu matahari didekatkan di atas makhluk, ya, sehingga keringat itu bercucuran. Jadi kalau misalkan amalannya bagus, selamat dari hukuman keringat tadi. Nah, disinilah makhluk mereka dengan kepedihan, ya, dengan kengerian, dengan kesulitan, mereka mencari syafaat, dan mereka datang, ya, kepada para nabi, Adam dan seterusnya, sampai mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk meminta syafaat, agar Nabi berdoa kepada Allah agar disegerakan keputusan mereka. Ya, keputusan mereka agar dihisab. Kemudian apakah mereka termasuk orang yang berbahagia atau yang sengsara? Yaitu dirasakan oleh ahlul mauqif. Asal yang kedua, syafa'atu li ahli jannati hatta yadkhuluha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk syurga sampai mereka masuk ke dalam syurga. Jadi ya ikhwan barakallahu fikum, nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa masuk ke dalam syurga. Dan tidak ada yang mendahului Nabi SAW masuk ke dalam syurga. Dan syurga akan dibuka kalau Nabi SAW yang memintanya untuk dibuka. Paham di sini? Dan yang paling pertama masuk ke syurga adalah Nabi SAW. Ya. Setelah itu, di antara umat yang paling pertama masuk dalam syurga adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara umat Nabi SAW yang paling masuk ke dalam syurga adalah orang-orang fakir. Ya. Jadi ini adalah nasihat. Dan juga ini penghibur untuk orang-orang yang fakir, bahwasanya mereka akan didahulukan masuk ke dalam surga dibandingkan orang-orang kaya. Asalis yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal usat istaujabu dukhulan nar an la yadkhuluha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum, ya, untuk kaum dari kalangan yang bermaksiat, kaum-kaum yang bermaksiat, yang mereka wajib masuk ke dalam neraka, untuk mereka tidak masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah, ini bantahannya terhadap kelompok Khawarij, terhadap 6 kelompok Khawarij dan juga Mu'tazilah yang meyakini bahwa orang kalau sudah masuk ke dalam neraka tidak akan keluar dari neraka. Mau dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan hikmah dan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu keyakinan ya, Khawarij dan juga Mu'tazilah. Taib, al-khamis yang kelima, asy-syafa'atu min qaumin min ahlil jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Yang kelima adalah yang keempat ya. Ar-rabi, yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usat dakhalun nara ay yakhruju minha.
Taib, yang keempat adalah syafaat untuk suatu kaum dari kalangan orang-orang yang bermaksiat. Mereka masuk ke dalam neraka agar keluar dari neraka. Jadi orang-orang mukmin yang mereka bermaksiat kemudian masuk ke dalam neraka, mereka akan keluar dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis, yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahli jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat untuk suatu kaum dari ahli syurga agar ditambahkan pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Jadi dia sudah masuk ke dalam syurga, kemudian derajatnya ditinggikan, kenikmatannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadis, yang keenam, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib, untuk pamannya Abu Thalib, ayyukhaffifa anhu adzaban nar, untuk ayyukhaffaf, agar diringankan darinya azab neraka. Intinya ikhwan, syafaat ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal syafaat itu tidak berlaku untuk orang-orang yang musyrik, kecuali satu, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Thalib. Itu pun hanya Abu Thalib yang menerima syafaat. Adapun kaum musyrikin yang lain tidak ada yang menerima, dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang selain Nabi bisa memberikan syafaat untuk orang-orang musyrik, walaupun para rasul, para nabi. Paham di sini? Taib, barakallahu fikum. Jadi intinya ikhwan, ini ada 6 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, asy-syafaatul kubra. Dikenal dengan asy-syafaatul udma. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini diperuntukkan untuk ahlul mauqif. Yang kedua, syafaat para penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, syafaat orang-orang yang bermaksiat yang harusnya mendapatkan azab neraka akan tetapi tidak mendapatkan, justru dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat adalah syafaat untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka untuk keluar dari neraka. Yang kelima, syafaat untuk penduduk surga agar derajatnya ditinggikan. Yang keenam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib. Nah, ini juga syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Nabi cintai. Hidayah itu manfaat bukan, nikmat bukan. Manfaat dan nikmat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan nikmat dan manfaat walaupun kepada yang paling dicintai, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang selain Nabi. Tamamul ayah, sempurnanya ayat ini adalah walakinnallaha yahdi may yasha'u, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu terhadap orang-orang yang diberi hidayah. Munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah anna fihi radda ala ubadil kubur alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin an-naf'a wad durra, bahwa di dalam bab ini terdapat bantahan kepada para penyembah kuburan yang mereka meyakini pada para nabi dan orang-orang saleh manfaat dan mudarat. Jadi orang-orang penyembah kuburan itu meyakini bahwasanya yang di dalam kuburan bisa memberikan manfaat, bisa melancarkan bisnis, bisa memberikan keturunan, bisa menurunkan hujan. Demikian juga yang di dalam manfaat ini, yang di dalam kuburan ini bisa memberikan mudarat, bisa memberikan kualat, bisa memberikan orang sakit, bisa barakallahu fikum memberikan seseorang bisnisnya ambruk, hancur, dan seterusnya dari mudarat. Wadzalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lah. Yang demikian itu bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah semangat
untuk membimbing pamannya yaitu Abu Thalib tatkala ia masih hidup. Kemudian tidak dimudahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing pamannya. Wa da'alahu ba'da mautihi fanuhiya an dzalik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendoakan Abu Thalib setelah wafatnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang dari hal tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di masa hidupnya Abu Thalib itu berusaha membimbing Abu Thalib agar masuk ke dalam Islam. Akan tetapi apa? Yang demikian itu tidak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Thalib tidak ditakdirkan menerima Islam, menerima hidayah. Alangkah indahnya kita mendapatkan hidayah Islam. Tidak cukup di situ, Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai orang yang memeluk manhaj salaf. Tidak cukup di situ, Allah pilih kita sebagai orang yang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ilmu syar'i. Jadi antum ini, wahai para penuntut ilmu, berada di atas kemuliaan. Makanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i mengatakan wajib pada zaman sekarang untuk memuliakan para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang asing. Betapa banyak orang-orang di zaman sekarang mereka lebih memilih dunia. Bahkan mereka yang lulus pondok manhaj salaf justru bekerja untuk mencari dunia. Justru mereka kuliah untuk memperkuat ilmu dunia dan seterusnya. Nah, antum sekarang ini adalah berada di atas kenikmatan yang besar. Berada di atas kenikmatan yang besar. Antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menimba warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Thalib ya ikhwan, barakallahu fik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga setelah wafatnya Abu Thalib menginginkan untuk mendoakan Abu Thalib supaya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi itu dilarang. Karena enggak boleh seseorang mendoakan kaum musyrikin setelah mereka wafat. Bagi kita boleh mendoakan kaum musyrikin tatkala mereka masih hidup. Doanya apa? Doa hidayah. Paham sih? Jadi kita mendoakan hidayah untuk orang-orang musyrikin dengan catatan mereka masih hidup. Tapi kalau mereka sudah mati, tidak boleh kita doakan untuk mereka. Wa dzakara subhanahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Allah sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai. Fa hadza yadullu ala annahu la yamliku dhurran wala naf'an. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki mudarat dan juga manfaat. Tidak bisa memberi mudarat dan juga tidak bisa memberi manfaat. Seandainya antum misalkan cabut nama yang ada di makam itu nggak bisa ahlu kubur, orang yang di dalam kuburan ngejar antum nggak bisa nggak bisa memberi mudarat, mau mukul segala macam nggak bisa. Cuman nggak boleh bukan berarti mentang-mentang mereka nggak bisa ngelawan antum feros dicabutnya, nggak boleh. Taib fa batala at-ta'alluqu bihi Fabatula at-ta'alluqu bihi li jalbin naf'i wa daf'i dzurri wa ghairihi min babi aula. Maka batallah bergantungnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Wa ghairihi min babi aula. Dan apalagi dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama untuk tidak memiliki manfaat juga mudarat. Innaka al-khitabu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajak bicara siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahdi. Tidak bisa memberi hidayah. Hidayah taufiqin lidukhuli fil Islam. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufik untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa amma hidayatud da'wah wal bayani. Adapun hidayah dakwah dan penjelasan, bimbingan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamlikuha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memilikinya dengan dalil wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar bisa membimbing kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah terbagi dua. Hidayah terbagi dua. Satu, hidayatut taufiq. Hidayah taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Itu adalah hidayah taufik.
yaitu hidayah masuk ke dalam Islam. Yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan wad da'wah. Yang kedua adalah hidayah bimbingan. Dan ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Ya, kita ini bisa membimbing orang, bisa menjelaskan kepada seseorang, bisa mendakwai seseorang, ya. Tapi dia menerima dakwah kita atau tidaknya, itu kita tidak bisa, ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Dalilnya, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Taib. Man ahbabta hidayatahu. Orang yang kau cinta untuk dibimbing. Walakinnallaha yahdi man yasha'u. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Yuwaffiqu lid-dukhuli fil Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik untuk masuk ke dalam Islam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ai a'lamu biman yastahiqul hidayah, yaitu Allah lebih tahu terhadap orang yang berhak mendapatkan hidayah, mimman yastahiqul ghawiyah. Mimman yastahiqul ghawayata, dari orang yang berhak mendapatkan kesesatan. Ya. Paham di sini ya? Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah apa ini? Di skip dulu. Baik. Lanjut. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah yaqulu ta'ala li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, innaka la taqdiru ala taufiqi man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan taufik kepada orang yang kau cintai untuk masuk ke dalam Islam. Siapa yang di sini yang dimaksud? Yang dalam ayat yang dimaksud? Yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam siapa? Abu Thalib. Walakinna dzalika innama yakunu, akan tetapi yang demikian itu hanyalah terjadi biyadillah, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladzi yuwaffiqu man syaa'a lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki untuk diberikan taufik. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu mimman la yastahiquhu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah anna fiha dilalatan wadihatan ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'an wala ata'an wala man'an. Bahwa di dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas terhadap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki mudarat juga manfaat, dan tidak bisa memberi juga tidak bisa melarang. Paham di sini? Ya. Jadi antum jangan takut ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan untuk antum diberi, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Bahkan para rasul mereka tidak bisa, malaikat sendiri tidak bisa. Kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anal amra kullahu biyadillah, dan bahwasanya perkara itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha raddu 'alal ladzina yunadunahu litafrijil kurubat wa qada'il hajat. Maka di dalam ayat terdapat bantahan terhadap orang-orang yang yunadunahu. Ya, orang-orang yang memanggil Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tafrijil kurubat, untuk mengangkat musibah-musibah, sesuatu yang dibenci, wa qada'il hajat, dan untuk memenuhi hajat, kebutuhan-kebutuhan. Ini enggak bisa. Mudarat yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang kita inginkan hanya Allah yang mengizinkan untuk, dan Allah yang mengabulkan. Ma yustafadu minal ayati, yang bisa diambil faidah dari ayat ini adalah ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya'a yanfa'una aw yadurruna wa yatasarrafuna ba'dal mauti 'ala sabilil karamah. Bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa wali-wali itu bisa memberikan manfaat
atau bisa memberikan mudarat, atau bisa ya bertindak setelah kematian mereka ala sabilil karomah. Mereka katakan karomah katanya. Ya. Jadi ini wali-wali ini ya bisa memberikan mudarat, bisa mendatangkan ya manfaat. Itu karomah, kata mereka karomah istilahnya. Nah, ini tidak ada. Ya. Kalau sekelas para nabi, para rasul, bahkan para malaikat, mereka tidak bisa memberikan manfaat bahkan mudarat, apalagi yang selain mereka. Anna hidayat taufiqi biyadillahi subhanah, bahwasanya hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atsalisa isbatul ilmi lillahi subhanah, menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'a isbatul hikmati lillahi subhanah, menetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah ibtalu ta'alluq bi ghairillah, membatalkan at-ta'alluq bi ghairillah, membatalkan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib naktabi wa subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.